Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Iza. Saya dari kelas B Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem kepercayaan manusia purba. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester ganjil IKIP Budi Utomo Malang. Pada saat ini di berbagai belahan negara, belahan dunia, orang hidup dengan menganut berbagai agama dan keyakinan. Jumlah dan jenisnya ada banyak sekali. Bahkan di Indonesia saja setidaknya ada 6 agama yang telah diakui secara sah, yakni agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Mereka melakukan persembahan sesuai dengan agama masing-masing. Sejarah agama di bumi memang sudah sangat tua, bahkan sistem kepercayaan telah berkembang sejak zaman praaksara. Orang-orang pada masa prasejarah juga sudah menyadari bahwa ada kekuatan lain di luar mereka. Oleh karena itu mereka berusaha mendekati kekuatan tersebut dengan cara melakukan upacara persembahan seperti upacara pemujaan, kemudian pemberian sesaji, juga upacara ritual lainnya. Berdasarkan bukti-bukti peninggalannya, zaman prasejarah juga sudah memiliki kebudayaan. Berikut ini ada beberapa contoh kebudayaan manusia purba. Yang pertama adalah menhir. Menhir berasal dari bahasa Keltik, men yang berarti batu dan hir yang berarti panjang. Jadi arti menhir adalah batu panjang. Benda peninggalan zaman megalitikum ini dapat berupa batu tunggal atau berupa sekelompok batu yang diletakkan sejajar di atas tanah. Dalam kepercayaan animisme, menhir itu merupakan sebuah alat pengikat antara arwah nenek moyang dengan anak cucunya, sehingga melalui tugu batu tersebut mereka memuja arwah nenek moyang mereka. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah meja batu yang berfungsi untuk tempat sesajian pada saat dilakukan upacara persembahan yang berhubungan dengan persembahan arwah nenek moyang. Dolmen juga digunakan untuk kuburan supaya mudah ditandai dan juga tahan lama. Yang ketiga adalah arca. Arca merupakan karya seni 3 dimensi yang dirancang memang untuk keperluan agama. Arca biasanya jadi media sebagai media pemujaan terhadap Tuhan atau dewa-dewi. Yang kelima, waruga. Waruga atau peti batu adalah tempat menguburkan jasad orang di masa lampau. Yang diperkirakan waruga ini ada sekitar abad ke-8 Masehi. Yang kelima, sarkofagus. Sarkofagus merupakan kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutupnya, dan pada umumnya ada tonjolan pada ujungnya. Oleh masyarakat prasejarah, sarkofagus kerap dianggap sebagai perahu roh yang berlayar membawa roh ke dunia roh. Dan yang terakhir adalah punden berundak-undak. Punden berundak itu adalah sebuah bangunan sederhana yang berbentuk segi empat, yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat upacara yang berhubungan dengan pemujaan arwah leluhur. Kemudian tentang sistem kepercayaan manusia purba itu sendiri. Manusia purba memiliki 3 sistem kepercayaan. Yang pertama ada animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga totemisme. Yang pertama animisme. Teori animisme pertama kali dikemukakan oleh Taylor, sarjana aliran evolusionisme Inggris, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berada di dunia ini semuanya itu bernyawa. Jadi penganutnya itu percaya bahwa roh dapat memberi manfaat kepada kehidupan manusia serta mampu memberi pertolongan. Sedangkan kalau secara bahasa sendiri, animisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti roh. Kemudian yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme itu secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yakni dynamic yang berarti daya atau kekuatan. Dinamisme itu
seperti kita mempercayai bahwa benda-benda tertentu itu memiliki sebuah kekuatan gaib. Dan yang terakhir adalah totemisme. Totemisme sendiri secara bahasa itu berasal dari kata Ojibwa dari suku Algonquin, Amerika Utara. Arti totem dapat berupa burung, ikan, binatang, atau tumbuhan tertentu. Totemisme meyakini bahwa ada daya atau sifat keilahian pada benda-benda tertentu selain manusia. Nah, kepercayaan ini menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu dapat memberi pengaruh atau dampak, baik itu dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Jadi, orang dengan kepercayaan totemisme itu cenderung mengeramatkan hewan atau tumbuhan tertentu, jadi mereka tidak boleh mengonsumsi hewan atau tumbuhan tersebut. Sekian sedikit materi saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.